warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, likerspanturapos.com. Kembali kita menggelar kegiatan atau acara atau program podcast panturapos.com. Sebelumnya saya atau kami mengucapkan selamat tahun baru. Ya, semoga di tahun 2021 ini semua yang kita lakukan mendapat keberkahan ya Pak ya. Amin. Berkah usaha, berkah rezeki, berkah pekerjaan. Yep. Tentang usaha, kebetulan malam ini kita memang akan bicara tentang usaha kecil ya, menengah kecil ya. Kebetulan hadir koordinator UMKM Tangguh ya, Tangguh. Kalau ngomong tangguh berarti ini sudah siap menghadapi hempasan dan tidak oleng gitu ya kan gitu kira-kira. Pada malam ini hadir Pak Slamet Kurniadi. Ya, Pak ini beliaunya Pak Slamet Kurniadi, panggilannya Pak Dedi ya. Pak Dedi. Pak Dedi menjadi koordinator UMKM Tangguh. Anggotanya sudah sampai berapa Pak? Anggota UMKM? Secara administrasi memang baru sekitar 120-an, tapi yang anggota grup sih ada 2 grup ya. Kita kalau satu grup aja sekitar 225 katakanlah ya, sekitar 400. Jadi ini grup yang terhimpun di mana? Di WhatsApp? Di WhatsApp ya. Jadi kalau teman-teman atau yang punya usaha, ini wilayah kabupaten ya Pak ya? Lintas Lintas ada di kota. Berarti terbuka untuk umum, untuk masuk ke dalam grup. Kalau teman-teman atau pemirsa yang bisa cari ya, biasa di grup WhatsApp ya, bisa cari WhatsApp ada, di Facebook kita ada. Dan malam ini kita mungkin di meja sudah terlihat beberapa produk yang dipajang ya. Ini produk-produk dengan kemasan yang sudah manis ini ya, kemasannya sudah oke, berada di meja. Ini beberapa produk dari anggota ya Pak. Selamat ya Pak. Iya. Pak, mungkin cerita dulu mungkin apa kok sampai Pak Slamet Kurniadi atau menghimpun ini awalnya dari mana ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama juga makasih diberi kesempatan ikut pos Pantura Pos. Ya ini luar biasa ya, karena ini salah satu juga yang kita teman-teman admin lakukan adalah agar bagaimana caranya teman-teman UKM itu bisa lebih dikenal keluar ya, tidak hanya seantero Selawi dan sekitar, tapi bisa dengan media online ini kan tidak hanya lokalan saja ya, ini bisa dilihat dengan langsung ya kan, ada live itu. Kembali tadi pertanyaannya adalah awal mula bagaimana kita ada komunitas UMKM Tangguh. Jadi seperti ini. Awalnya ini semacam gendur rasa itu apa ya bahasa Indonesianya, curhat-curhatan lah ya, para pelaku usaha gitu ya. Iya, saya terus Mas Haji Warmo yang punya pemilik Ceria, Kacang Ceria, terus ada Mas Imam Hifni itu beliau Kacang Kayu ya, tinggal di sekitar sini juga. Kita bertiga ngobrol-ngobrol bagaimana waktu itu sebelum bulan puasa kemarin, belum lama. Sudah pandemi ya berarti ya? Sudah pandemi. Musim pandemi. Jadi ya gendur rasanya masalah omset yang menurun, terus penjualan apa lagi yang kira-kira bisa kita tonjolkan agar meningkatkan omset, cerita macam-macam lah. Intinya adalah bagaimana teman-teman ini tidak semakin terpuruk. Ya, kita harus mencari jalan keluar dan lain sebagainya. Antara lain waktu itu kita ambil satu program, jadi kita bertiga bikin semacam parcel buat Lebaran. Nah, awalnya gitu kita bikin parcel. Satu, kedua sekalian bikin pasar Lebaran waktu itu. Ada 2 program yang akan kita gagas waktu itu, dan itu ternyata ya itu tadi kita bikin grup di WhatsApp, terus kita gulirkan, buka channel, buka tautan dan lain sebagainya. Alhamdulillah responnya banyak untuk pembuatan parcel. Awalnya pembuatan parcel tujuannya adalah bagaimana parcel itu yang isinya adalah produk-produk UKM itu bisa dibeli oleh tadi tujuan kita adalah instansi sebenarnya, OPD terkait agar ayolah
bantu kami tanda petik teman-teman UKM agar membeli produk kami dengan cara dibikin parcel, ucapan lebaran dan lain sebagainya. Sudah respon banyak, terus juga konsep pasar lebaran waktu itu secara online juga dielaborasi juga dengan beberapa teman-teman konsepnya seperti apa dan lain sebagainya. Walhasil memang sampai lebaran program itu nggak jalan. Parcel juga tidak, tapi setidaknya gaung itu ternyata ada sampai juga ke beberapa dinas. Terus waktu itu juga pasca itu alhamdulillah ada kebijakan dari Bu Umi untuk membeli produk UKM. Betul. Beli produk UKM lah semacam itu. Teknisnya adalah kita semua membuat company profile singkat ya, cukup selembar 2 lembar, berisi nama perusahaan, nama usahanya, nomornya, terus produknya dan lain sebagainya, dikumpulkan di dinas koperasi waktu itu. Terus oleh dinas dibikin 1 jilid atau itu, dan di copy beberapa lembar untuk dibagikan sebanyak OPD yang ada. Jadi alhamdulillah respon dari dinas luar biasa bagus. Jalan mereka saya kalau nggak salah saya terima kasih pada Bu Susi ya kalau melihat ini, karena beliau jalan ke sana kemari mengantarkan ini bundelan kita isinya produk teman-teman secara secara gabungan. Luar biasa, saya juga turut terima kasih sekali karena beliau juga ternyata gigih juga sampai ke beberapa itu, termasuk ke beberapa kecamatan. Ada di 18 kecamatan, itu luar biasa. Kita terbantu di situ. Tapi sekali lagi memang manusia berusaha, ikhtiar. Yang punya kuasa menentukan adalah Allah. Meskipun adalah feedback dari penyebaran brosur itu terhadap penjualan teman-teman ini, ada berapa yang meningkat, ada yang ini, tapi kalau harapan kita sih ekspektasinya adalah waktu itu besar ya, tinggi sekali. Tapi ternyata memang sekali lagi musim pandemi ini juga tidak hanya mengenai kami aja yang teman-teman UKM ini kena, juga teman-teman PNS juga ternyata ya seperti itu juga gitu kondisinya. Ya kita memaklumi lah, kita memaklumi bahwa mereka juga punya kebutuhan juga, tidak harus tiap bulan membeli produk. Kami juga, kita juga akhirnya menyadari itu, tidak hanya kita saja yang terkena dampak, ternyata PNS juga gitu. Pak, ini kebanyakan yang di sini kan produknya kayaknya kuliner. Sebenarnya anggota tidak hanya kuliner ya, UKM. Apa aja Pak? Mungkin beberapa item yang masuk dalam UMKM. Ada beberapa klaster, memang kita klaster. Ada klaster makanan minuman, terus ada kerajinan, terus ada jasa. Jasa itu pengiriman dan lain sebagainya kita ada juga. Terus ada kriya logam, include juga tadi di kerajinan. Itu yang kita klasterkan itu. Oke, mungkin ini sejenak untuk mengenalkan beberapa produk yang di sini ya Pak ya. Ini ada, mungkin Pak Slamet silakan Pak, mungkin satu-satu. Ini salah satu. Jadi begini, kalau di musim pandemi ini memang produk-produk herba ini momentum, sedang menemukan momentumnya karena orang ingin menjaga imunitas dan lain sebagainya. Produk ini salah satunya dibikin oleh Ibu Haji Siti Robiah. Ini beliau membuat selain jahe bubuk, itu juga ada wedang uwuh ada wedang rempah. Terus ini juga ada jahe merah yang bubuk, ada juga kalau ini sudah dicampur dengan gula, jadi tinggal seduh ya. Kalau ini wedang uwu juga tidak harus direbus, tapi tinggal diseduh saja udah langsung bisa dinikmati. Ini produknya Bu Haji Robiah. Nah, ini kalau cintul ini memang mengangkat kearifan lokal Jadi beliau Mas Ahdan ini ingin mengangkat makanan khas Tegal, cintul. Cuman
harusnya di bawah itu dideskripsikan jintul itu apa. Khawatir kalau orang Kalimantan atau orang luar Jawa yang tidak mengenal jintul itu apa sih, atau jintul itu hanya sekedar merek atau apa ya. Iya. Harusnya disampaikan khas, bahwa ya. jintul adalah makanan khas Tegal, Tegal. dan lain sebagainya. Ini produk luar biasa. Ini Mas Ahdan ini sudah melalui proses sekolah yang luar biasa karena dia jebolan juga di Wirausaha Pemuda. Oke, iya. Terus ini sudah ini ya. Oke, kecap. Ini kecap. Kecap ini punya Pak Haji Halim di Kalisapu. Beliau ini awalnya beliau cerita katanya ini dari Gendurasa juga, dari sesama pengangguran katanya. Karena beliau kan basicnya adalah pelayaran. Setiap pulang nongkrong malam, ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang menganggur itu seperti apa, harus pekerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya ada program ini, beliau mensponsori untuk membuat kecap. Alhamdulillah kecap ini juga sudah resmi lah, ada BPOM-nya, ada halalnya dan lain sebagainya. Ini pasarnya udah luas itu ya. Beliau memasarkannya melalui jaringan pondok pesantren. Jadi dimasukkan ke beberapa pondok pesantren untuk dijadikan santapan santri-santrinya. Ini udah seluruh Jawa Tengah katanya beliau sudah masuk. Beliau luar biasa ini apa namanya? Ini kecap. Oke, sekarang jamu. Nah, ini saya ikonik. Kenapa? Mungkin agak lama saya cerita masalah jamu. Jamu ini oleh Mas Jintul kalau saya panggilnya ya, Mas Mantul. Beliau ini kabarnya itu saya ketemu beliau itu pertama kali ada Tangguh ya. Beliau ini dulu karyawan toko emas di Jakarta. Nah, terus ketika bulan Januari Februari dia sudah memprediksi bahwa akan ada hal yang memang harus pulang, pasti akan terdampak ke semuanya, termasuk toko emasnya kata dia, punya majikannya maksudnya. Nah akhirnya beliau pulang, terus ya mungkin untuk sementara waktu awalnya adalah ya menghabiskan uang tabungan dulu ya. Betul. Bertemulah dia dengan kami di UMKM Tangguh, terus Gendurasa juga. Terus beliau menyampaikan apa ya Pak ya, saya kira-kira untuk menyambung hidup katakanlah seperti itu. Saya tanya istri kemampuannya bisa bikin apa, ternyata istrinya bisa bikin jamu. Oke, kenapa enggak itu dikembangkan saja jamu yang awalnya keliling dibungkus plastik dan lain sebagainya gitu ya. Akhir kata ya terciptalah ini. Nah, memang sekali lagi ini memang harus dipenuhi persyaratannya ya, masih harus ada izin edar dan lain. Tapi untuk kemasan untuk sekali seduh sih biasanya nggak perlu lah. Ini langsung diminum, jadi tidak perlu, karena tidak mengandung bahan pengawet, ini asli langsung prosesnya luar biasa. Ini saya salut sama beliau sehingga dikenal oleh seluruh OPD ya. Ceritanya adalah boleh cerita ya. Jadi setelah saya ketemu beliau, terus saya sarankan untuk membuat jamu karena kepandaian istrinya dalam bikin jamu. Berikutnya dari Pemkab, Humas Pemkab itu telepon saya, Pak Slamet, saya tolong carikan UMKM yang kriterianya seperti ini di masa pandemi ini bisa bertahan dan lain sebagainya. Saya mencari yang benar-benar sangat dasar sekali, karena rumah beliau juga Nuhun Sewu masih sangat sederhana dan lain sebagainya. Saya telepon, mau nggak ada liputan dari dinas saya, dari Pemkab loh ini, dari Pemkab Kabupaten. Apa Pak acaranya? Ya pokoknya liputan video aja, video UKM yang temanya bertahan di masa pandemi. Waduh, awalnya menolak karena nanti kan gimana, karena tidak terbiasa berhadapan dengan kurang pede lah gitu. Belum pede. Nah, akhirnya saya paksa terus, alhamdulillah mau dia diliput. Pasca diliput juga alhasil juga dari kecamatan juga meliput, juga dari desa juga meliput juga. Akhirnya sekarang terkenal di mana-mana. Luar biasa ini. Kemasannya bagus juga. Nah kemasannya sudah layak untuk jual ya. Kekinian. Ini yang ini nih apa nih? Itu ya. Ini punya Mas Doni ya. Ini beliau memang punya brand Dapur Juwani.
Beliau Dapur bikin Juwani. makanan siap saji yang bisa mungkin dilihat di IG-nya Dapur Juwani. Beliau ada macam-macam ya, nasi kebuli, ada ini apa ini? Lauknya khusus. Dan beliau yang bagus dari Dapur Juwani adalah selalu menggunakan bahan-bahan organik. Tanpa pestisida, tanpa pengawet dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Jadi tanpa MSG beliau tergolong apa ya, produk makanan sehat ini Dapur Juwani. Higienis. Ya, yang ini produknya Mas Chandra kopi. Dari Istana Pizza ya. Ini salah satu Istana Pizza ya. Item dari Istana Pizza. Istana Pizza ini sudah ada berapa tempat di Werkudara, di Lerok kalau nggak salah, terus di Pujasera. Termasuk ini ya. Iya, ini pizzanya produk ini utamanya adalah pizza. Pizza ini sudah dikenal di mana-mana ya. Ini programnya luar biasa juga. Kemarin meluncurkan program diskon 20%. Terus beli 2 gratis 1 dan lain sebagainya, banyak lah terobosan-terobosan ini. Terobosan itu penting untuk bisa supaya meningkatkan omset dari teman-teman itu. Jadi perlu inovasi-inovasi agar produk itu tetap terjual di masyarakat. Salah satunya yaitu tadi ada diskon, ada beli 2 gratis 1 dan lain sebagainya. Ya, kayaknya sudah. Ada sebenarnya tadi banyak, cuman karena waktunya jadi kita batasi 3-4 teman-teman ini aja yang. Kalau bicara mungkin kendala Pak, mungkin teman-teman sudah di grup sudah ngobrol tentang kendala dan upaya solusi. Kendala yang paling sering dirasakan itu apa Pak? Di UMKM. Utamanya adalah menurunnya omset ya, pasar yang lesu, terus pendapatan menurun dan lain sebagainya. Itu utamanya itu. Sehingga perlu kita carikan ya. Salah satunya yaitu tadi kita membuat promo-promo, terus juga melakukan begini, di komunitas atau di grup kita sudah melakukan banyak kegiatan yang intinya adalah agar bagaimana teman-teman itu bisa berkreativitas untuk meningkatkan omsetnya. Bisa melakukan penjualan online, kita ajarkan bagaimana cara optimasi WA, bisnis, ada IG, berjualan marketing online, berjualan membuat fanpage, membuat blog dan lain sebagainya. Bahkan kita punya satu platform jual beli sendiri namanya lapaktegal.com. Itu bisa diunduh di Play Store. Salah satunya itu aplikasi. Kita sedang mencoba itu. Intinya agar produk teman-teman ini tetap terjual, dikenal, dibeli. Itu aja sebenarnya intinya. Kendalanya itu. Kalau soal perizinan dan sebagainya itu gimana? Kalau kayak kuliner ini kan lumayan, misalkan ada IPRT dan sebagainya. Hampir semua produk teman-teman ini PIRT karena itu izin dasar ya, itu hampir semua sudah mengantongi ya. Tinggal nanti peningkatannya adalah misalnya untuk di BP POM atau di halalnya ya. SNI kalau itu memang harus mengenakan perizinan SNI. Kalau dasar PIRT adalah semuanya kayaknya sudah semua. Hampir semua. Dan memang tidak ada kendala untuk urus itu ya. Di samping memang ada support dari OPD dalam hal ini Dinas Koperasi memfasilitasi, kadang mereka punya program juga kan, fasilitasi PIRT, fasilitasi halal dan lain sebagainya. Itu mendukung kami. Oke, mungkin ada respon dari pemirsa. Sudah berapa menit kita? Ada ini Pak, beberapa respon dari lekespanturapos.com ya. Di fanpage ya. UMKM dari Joko Santoso, UMKM sudah kerjasama belum dengan Mr. Jack Karya Putra daerah Slawi. Wah, Mr. Jack. Ya, Mr. Jack ini UKM ini ekspedisi jasa pengiriman. Oh gitu. Jasa pengiriman. Kita sudah lama berkolaborasi dengan Mr. Jack. Untuk pendistribusian pengiriman pengiriman produk, misalnya dari Slawi ke Tegal, dari Tegal ke Slawi sebaliknya, atau pengiriman semacam GoFood, Gojek gitu ya. Udah. Terus dari Imade Agung Putra. Bang, enaknya hari masa pandemi dagang apa? Kayak dagangan sepi. Pandemi, memang masa pandemi luar biasa ya. Makanya UMKM tangguh itu kan salah satunya. Gimana sih bertahan atau
tidak sekedar bertahan, mungkin menyerang. Iya, memang salah satu caranya kita harus berkomunitas sih memang ya. Kalau sendiri-sendiri ya akhirnya dipikir sendiri gimana caranya. Tapi kalau berkomunitas itu akan banyak teman yang memberi nasihat, memberi saran, memberi dan lain sebagainya. Itu fungsinya berkomunitas. Iya, jejaring memang penting dalam bisnis itu betul. ya. Itu. Jadi kalau pengen bisnis besar ya jejaring harus diperbesar gitu kan. Iya, betul. Jejaring berbesar. Betul. Tidak ada lagi? Cukup ya, 30 menitan Pak, kita sudah ngobrol nggak terasa. Malam ini mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan kita selalu semangat untuk membesarkan UMKM kita ya Pak. Baik. Teman-teman kita biar tumbuh dan tangguh itu. Tangguh ya, itu. Terima kasih, saya Muhammad Abduh, Pimred panturapos.com, Pak Slamet Kurniadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.